Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din wa ala alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas semua karunia-Nya kepada kita semua. Kita menikmati iman dan Islam sehingga kita bisa berhadir dan bergabung dalam kegiatan yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan promosi doktor dengan menggunakan via Zoom. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati seluruh Dewan Penguji, yang kami hormati Ketua Sidang Promosi Doktor yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Dekan PBIN Sumatera Utara, yang kami hormati Sekretaris Sidang Promosi Wakil Dekan PBIN Sumatera Utara, yang keduanya nanti akan memimpin jalannya prosesi sidang promosi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, juga yang kami hormati Ketua Prodi S3 PBIN Sumatera Utara, Ibu Dr. Sri Sudiarti, menyampaikan permohonan maaf karena beliau kurang sehat sehingga belum bisa bergabung dalam sesi promosi doktor hari ini. Dan yang kami banggakan promo tenda yang insya Allah sebentar lagi akan melakukan kegiatan ini. Dengan hormat kami mohon kesediaan Dekan PBIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Andre Sumitra MA untuk berkenan memimpin sidang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang sama kita banggakan dan kita muliakan seluruh tim penguji hari ini, termasuk juga co-promotor bersama kita. Alhamdulillah telah hadir ya para penguji dan para promotor dalam kegiatan promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara atas nama Desmal Fajri NIM 40051730017 dengan judul disertasi analisis problematika pengembangan koperasi jasa keuangan syariah KJKS Baitul Mal wa Tamwil Kelurahan di Kota Padang dengan pendekatan Analytical Network Process atau ANP hari ini Rabu 29 Juli 2020. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan mempersilakan Saudara Promovenda calon doktor Desmal Fajri untuk menyampaikan abstrak maksimal 15 ke 20 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah pada pagi hari ini kita bisa bergabung dalam rangka promosi doktor promovendus. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala acara kita ini bisa berjalan baik dan lancar. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Andri Sumitra MA. Yang terhormat Bapak Sekretaris Sidang Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG, yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Pembimbing Profesor Dr. Haji M. Yasir Nasution, yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Pembimbing Dr. Muslim Marpaung MSI, yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Penguji Dr. Rahmanta MSI, yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Penguji Dr. Saparuddin Siregar SE AK SAS CA MAG, yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Penguji Dr. Sudirman Suparmin SI MA, hadirin para undangan yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan abstrak dari disertasi yang telah Prof. Venus susun selama ini. Disertasi berjudul Analisis Problematika Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS Baitul Mal wal Tamwil BMT Kelurahan di Kota Padang dengan pendekatan Analytic Network Process atau ANP. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, Sumatera Barat memiliki 19 kota dan kabupaten. Dan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat itu adalah berada di Kota Padang. Maka salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Padang itu dengan pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS Baitul Mal wa Tamwil Kelurahan. KJKS BMT Kelurahan itu mulai dibentuk pada tahun 2010. Sehingga dari tahun 2010 sampai 2015 telah berdiri 104 KJKS BMT Kelurahan. Sebagai upaya dari pemerintah Kota Padang menanggulangi kemiskinan itu, maka pemerintah Kota Padang telah memberikan dana hibah lebih kurang 21 miliar lebih kepada 104 KJKS. Dari 104 KJKS BMT Kelurahan itu diharapkan bisa sehat dan mandiri. Artinya, dengan sehat dan mandiri, KJKS tersebut bisa membiayai dirinya sendiri dan bisa mensejahterakan para anggota dari KJKS itu. Namun, setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi Kota Padang pada bulan Desember tahun 2017, maka dapat informasi bahwa dari 104 KJKS itu hanya 4 KJKS BMT Kelurahan yang mandiri. Berarti 100 KJKS belum bisa mandiri. Kemudian hasil evaluasi pada bulan Februari 2019 dari 37 KJKS yang telah dilakukan penilaian, hanya 12 KJKS yang sehat. 22 KJKS BMT berpredikat cukup sehat
dan 3 KJKS BMT kurang sehat. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul, kenapa hanya 4 KJKS yang sehat, sementara 100 lagi itu hanya 4 KJKS yang mandiri, sementara 100 lagi tidak bisa mandiri. Nah, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan ini, peneliti melakukan wawancara dengan stakeholder yang ada, terutama para pakar, praktisi, dan regulator. Kemudian di samping itu peneliti melakukan literatur review terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Hasil wawancara dengan stakeholder ataupun pakar, praktisi, dan regulator, maka ditemukanlah permasalahan-permasalahan yang bisa dikelompokkan kepada 2, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Nah, masalah internal itu adalah SDM, kelembagaan, usaha, budaya kerja, pelayanan. Sementara masalah eksternal itu masyarakat, DPS, regulator. Kemudian dari hasil wawancara itu juga, apa solusinya? Maka diperoleh informasi hasil wawancara bahwasanya solusinya adalah meningkatkan SDM, kelembagaan, usaha, budaya kerja, dan pelayanan. Kemudian secara eksternal, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat, kemudian meningkatkan kinerja DPS, dan membentuk aturan-aturan yang terkait dengan KJKS. Kemudian strategi yang digunakan untuk pengembangan KJKS di Kota Padang itu diperolehlah informasi bahwa pertama dengan melakukan peningkatan insentif, kedua sosialisasi dan promosi, yang ketiga pelatihan dan inovasi produk. Kemudian apa pentingnya penelitian ini? Nah, pentingnya penelitian ini adalah untuk mencari solusi dan strategi bagaimana supaya KJKS yang ada di Kota Padang itu bisa sehat dan mandiri. Karena di samping pemerintah kota telah memberi hibah dana 21 miliar, pemerintah Kota Padang juga memberikan biaya operasional kepada 104 KJKS itu lebih kurang 3 miliar setahun. Nah, kemudian, andai kata KJKS ini bisa sehat dan mandiri, biaya operasional itu bisa beralih kepada yang lain dalam bentuk yang lain untuk mensejahterakan masyarakat Kota Padang. Misalnya dengan melakukan bedah rumah sebagai pengalihan dari dana operasional kepada KJKS 3 miliar setahun itu. Kemudian, apa yang menarik dari penelitian ini? Peneliti menggunakan metode ANP. Nah, dengan metode ANP telah menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan KJKS BMT yang kompleks, yang sulit dari mana memulai, maka dengan metode ANP itu berdasarkan pendapat responden yang terdiri dari pakar, praktisi, dan regulator, diperoleh prioritas bahwasanya dapat ditemukan langkah-langkah dalam penanggulangan bagaimana supaya KJKS itu sehat dan mandiri. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa kajian teori. Yang pertama itu pengembangan organisasi, yang dalam bahasanya itu adalah berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia dan struktur organisasi. Kemudian dalam KJKS itu peneliti ungkapkan itu mengenai pengelolaan, permodalan, produk dan layanan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, penilaian KJKS, serta tujuan pengembangan dari KJKS. Kemudian yang ketiga itu BMT. Yang keempat, kajian terdahulu.
Kemudian KJKS BMT Kelurahan dalam bingkai budaya adat alam Minangkabau. Ini keterkaitan KJKS dengan budaya lokal. Budaya lokal. Artinya bahwa di Minangkabau itu terkenal dengan filosofinya. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adat memakai. Artinya bahwa dengan kehadiran KJKS BMT Kelurahan ini, itu merupakan bahagian dari pelaksanaan adat basandi syarak, dan menurut Dr. Mursal bahwa dengan hadirnya KJKS ini akan dapat mensejahterakan masyarakat Kota Padang atau menanggulangi kemiskinan melalui tungku tiga sajarangan. Itu melalui nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai. Kemudian berikutnya adalah kaitan KJKS BMT Kelurahan dengan maqasid syariah. Bahwasanya tujuan dari KJKS BMT, pengembangan KJKS ini adalah untuk kemaslahatan. Maka Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqatnya menjelaskan bahwa maqasid syariah itu terdiri dari 5. Yang pertama, hifzuddin, hifzul nafsi, hifzul akal, hifzul nasri, dan hifzul mal. Nah, artinya bahwa dengan tercapainya tujuan KJKS mensejahterakan masyarakat Kota Padang, terutama anggota koperasi itu sendiri, maka itu akan tercapai yang pertama misalnya hifzuddin, memelihara agama. Nah, dalam pengelolaan harta misalnya, bahwasanya pelaksanaan dari KJKS itu adalah dengan sistem pembiayaan mudharabah. Artinya membebaskan diri masyarakat dari sistem riba. Kemudian memelihara akal, memelihara diri, jiwa. Dengan berhasilnya KJKS itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman bagi anggota. Kemudian memelihara akal. Dengan berhasilnya KJKS ini akan memberikan pengembangan, artinya orang yang ada di KJKS itu akan bisa mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya dalam rangka pemeliharaan akal. Kemudian juga memelihara keturunan. Terkait dengan pemeliharaan akal tadi, dengan sejahteranya masyarakat Kota Padang misalnya akan bisa melanjutkan pendidikan, kemudian keturunannya akan baik. Dan terakhir itu KJKS adalah memelihara harta. Memelihara harta dari riba misalnya. Kemudian metodologi penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian adalah kualitatif. Kemudian bentuk pengambilan sampel itu ada populasi dan sampel dengan menggunakan positive sampling. Artinya dengan pertimbangan tertentu peneliti mau ngambil responden itu dari pakar, tentu dengan pertimbangan kepahaman mereka terhadap KJKS di Kota Padang. Kemudian sumber data itu data primer, data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data melalui interview, wawancara dengan para pakar, praktisi, dan regulator. Di samping itu juga menggunakan kuesioner dengan pairwise comparison. Kemudian analisa data, peneliti menggunakan metode ANP. Kemudian siapa saja yang menjadi responden dalam penelitian ini? Peneliti kelompokkan menjadi 3, yaitu pertama kelompok pakar yang terdiri dari Dr. Rosalinda MAG, kemudian Dr. Akmal SE MSI, yang ketiga Dr. Mursal MAG. Selanjutnya dari regulator, itu Bapak Marlion, itu dari Komisi 2 DPRT Kota Padang. Kemudian Ibu Swesti Vanloni STTP MSI, itu dari bagian perekonomian pemerintah Kota Padang. Kemudian yang ketiga itu Bapak Insinyur Noviarman MSI, Ketua Tim Penilai KJKS BMT Kelurahan Kota Padang. Yang kelompok ketiga itu dari praktisi,
yaitu Ibu Resma Radiah Sarjana Ekonomi Islam sebagai manajer KJKS Kelurahan Jati, Ibu Rika Novita AMD, manajer KJKS Kelurahan Lubuk Lintah, kemudian Ibu Oktaviani SE, manajer KJKS Kelurahan Kalumbu. Kemudian tahapan-tahapan penelitian ini terdiri dari 3 fase menurut ANP. Itu pertama konstruksi model, kemudian kuantifikasi model, dan analisis data. Ini tampilan bentuk contoh pairwise comparison yang peneliti sampaikan kepada responden. Kemudian implikasi kebijakan setelah melakukan penelitian, maka diperolehlah hasil penelitian atau disebut juga dengan implikasi kebijakan. Dari hasil penelitian itu, berdasarkan pendapat keseluruhan responden, itu 9 orang responden itu, maka yang menjadi prioritas pengembangan KJKS BMT Kelurahan di Kota Padang itu adalah peningkatan insentif. Artinya meningkatkan honorarium dari manajer KJKS itu sendiri. Kenapa? Karena selama ini honor manajer KJKS itu hanya untuk manajer Rp1.250.000 sebulan sebagai honor manajer. Kemudian tenaga pembukuan itu 1 juta. Artinya jauh di bawah UMP. Kemudian prioritas solusi di sini adalah meningkatkan sumber daya manusia, itu di bidang spiritual. Kemudian prioritas problem yang ada di KJKS Kota Padang itu adalah masalah SDM. Jadi meningkatkan insentif itu adalah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, terutama khusus di bidang spiritual. Nah, kenapa? Karena dengan adanya insentif yang mencukupi itu akan termotivasi para manajer untuk mengembangkan KJKS itu sendiri. Sementara pelatihan sebagai prioritas kedua itu adalah untuk meningkatkan SDM dari manajer dari keilmuannya. Kemudian rekomendasi atau saran yang dapat peneliti kemukakan pada penelitian ini terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama kepada pemerintah Kota Padang, itu supaya meningkatkan insentif daripada pengelola atau manajer KJKS. Dari 1.250.000 itu menjadi 2.484 sebagai upah minimal regional atau minimum di situ. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan manajerial. Kemudian ketiga, merekrut manajer itu yang berasal dari sarjana ekonomi Islam. Simpulan dari penelitian ini sebagai terakhir itu, karena ini adalah metode ANP, ada 3 bentuk di sini, ada masalah, solusi, dan strategi. Maka yang menjadi prioritas menurut responden itu adalah prioritas internal, kemudian pada prioritas internal itu yang menjadi prioritas itu adalah sumber daya manusia, kemudian note dari SDM itu adalah prioritas kurangnya kemampuan manajerial. Kemudian sebagai solusi menurut para responden itu, yang pertama itu prioritas internal. Kemudian dari prioritas internal itu yang perlu ditingkatkan adalah SDM, kemudian meningkatkan kemampuan manajerial. Kemudian strategi pengembangan KJKS di Kota Padang itu yang menjadi prioritas itu adalah meningkatkan insentif daripada manajerial, daripada manajer. Kemudian saran yang peneliti kemukakan pada penelitian ini, terutama kepada pemerintah Kota Padang, itu pertama meningkatkan insentif, kemudian merekrut manajer itu sebaiknya dari sarjana ekonomi Islam. Kenapa? Karena dari 104 manajer KJKS itu hanya 2 yang berlatar belakang sarjana ekonomi Islam. Kemudian melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan soft skill dari para manajer.
Kemudian kepada pengelola, peneliti sarankan supaya mau mengikuti pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia secara personal. Kemudian kepada Basnas Kota Padang, karena masalah yang ada di Kota Padang KJKS itu adalah pengembalian pembiayaan, banyak yang mengalami kredit macet itu lebih kurang 5% ke atas itu, maka salah satu upaya penanggulangan kredit macet itu adalah turun tangannya, ikut sertanya Basnas dalam menanggulangi kredit macet tersebut. Demikian Bapak Pimpinan Sidang, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Prof. Fenda. Selanjutnya, sidang akan kami lanjutkan dengan jadwal ujian. Bersama kita hari ini sudah ada tim penguji, mulai dari penguji eksternal sampai penguji internal ya. Sesuai dengan data yang ada bersama kita hari ini, kesempatan pertama kami akan serahkan kepada penguji eksternal. Sudah ada Bapak Dr. Rahmanta. Kami beri waktu maksimal 15 sampai 20 menit. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Dekan dan pimpinannya yang telah mempercayakan saya sebagai penguji eksternal ya kepada Pak Desmal Fajri. Saya pikir saya ucapkan selamat terlebih dahulu ke Pak Desmal Fajri yang telah menyelesaikan rencana studi doktornya. Pak Andi yang saya hormati, Pak Sekretaris, Pak Hafiz yang saya hormati, Pak Yasir Nasution yang saya hormati, Pak Musfin Martaung yang saya hormati, Pak Saparudin Sregar yang saya hormati, Pak Sudirman, dan yang saya hormati Ibu Sri dan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Desmal ya. Ya, Pak. Karena ini ujian, strategi ini yang nyusun siapa ya? Strategi yang Bapak nyusun ini nanti langsung dijawab aja ya. Kira-kira strateginya yang nyusun siapa, dalam bentuk apa yang ditawarkan, dan tujuannya untuk apa? Karena kalau saya lihat tadi di masalahnya kan ada 3. Bapak melihat permasalahan, lalu melihat solusi, yang ketiga strategi. Silakan Pak. Terima kasih yang terhormat dan yang amat terpelajar Bapak Dr. Rahmanta atas pertanyaan yang disampaikan. Sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa siapa yang menyusun strategi dalam pengembangan koperasi jasa keuangan syariah. Awalnya sebelum ANP dimulai, maka strategi itu wawancara dengan para stakeholder terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dengan ANP, maka tersusunlah berdasarkan pendapat para seluruh responden, mulai dari pakar, praktisi, dan regulator, maka menurut para responden itu yang menjadi strategi, prioritas strategi pengembangan koperasi jasa keuangan syariah itu adalah meningkatkan insentif. Jadi yang menentukan, yang menetapkan strategi itu bukanlah peneliti, tetapi para responden menurut prioritas yang mereka sampaikan ketika melakukan kuesioner dengan mereka dengan mengajukan pertanyaan berupa forward comparison. Kemudian
apa tujuan dari peningkatan strategi ini, meningkatkan insentif? Ya, tujuannya adalah memberikan motivasi kepada para manajer supaya mereka bisa melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Karena hasil wawancara peneliti dengan 3 orang manajer itu yang terutama, masalah yang mereka sampaikan itu adalah rendahnya insentif mereka. Yang rasanya menurut mereka tidak layak. Kenapa? Karena insentif mereka itu hanya 1.250.000 per bulan. Sementara mereka harus hadir. Baik, makasih Pak Desmal. Jadi yang menyusun strategi ini kan Bapak lah sebenarnya. Informasinya dari akademisi, dari praktisi, dari birokrasi. Kan gitu Bapak yang menyusun ya kan? Yang untuk mengembangkan koperasi, kan gitu dia ya. Siapa yang melaksanakan strategi yang Bapak tawarkan nanti itu? Yang Bapak bilang naikkan insentif, pelatihan, siapa yang melaksanakannya? Ya terhormat Bapak penguji, Bapak Dr. Manta, siapa yang akan melaksanakan strategi itu adalah kalau meningkatkan insentif itu kepada pemerintah Kota Padang. Diharapkan mereka memperhatikan honorarium daripada manajer. Karena yang mengangkat manajer itu adalah pemerintah Kota Padang melalui seleksi. Jadi mereka lah yang kami tawarkan sebagai rekomendasi supaya bisa meningkatkan insentif mereka. Demikian. Baik, makasih Pak Fajri. Nanti tolong dielaborasi lagi, dijelaskan. Karena yang buat itu kan sebenarnya kan strategi itu kan Bapak menawarkan suatu strategi bagaimana bisa meningkatkan atau profesional daripada koperasi. Menyusun itu berdasarkan dari beberapa stakeholder. Siapa yang melaksanakan? Saya pikir ini bisa pemerintah ataupun orang yang ada di koperasi itu, kan seperti itu sebenarnya ya. Tapi koperasi itu tidak bisa berdiri sendiri, perlu ada pendampingan, perlu didampingi oleh pemerintah yang berupa insentif yang Bapak tawarkan. Baik, makasih Pak Desmal. Yang selanjutnya, kalau kita menyusun strategi, ini kenapa Bapak pakai ANP ya? Seharusnya kan ini pakai SWOT aja bisa gitu. Bapak lihat strength, lihat weakness, lihat opportunity, lihat threat, dan sebagainya. Kenapa kok pakai ANP ya? Kenapa nggak pakai SWOT gitu ya? Silakan Pak. Yang terhormat Bapak penguji, Bapak Dr. Rahmanta, kenapa peneliti menggunakan ANP? Ya. Jadi sebelum menggunakan metode ANP, peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian awal. Maka dari penelitian awal itu berupa wawancara, maka ternyata ditemukan permasalahan yang sangat kompleks di KJKS Kota Padang. Maka sebagai solusinya atau strategi atau metode yang tepat digunakan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks di KJKS itu adalah metode ANP. Kenapa? Karena dengan metode ANP itu akan didapatkan prioritas permasalahan, prioritas solusi, dan prioritas strategi. Nah, kemudian dalam jaringan, ini ANP adalah metode jaringan. Nah, jadi metode ANP dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia mempunyai feedback. Nah, maka di situ ada permasalahan internal, eksternal. Jadi masalah internal dia tidak bisa berdiri sendiri, akan ada pengaruh, artinya saling mempengaruhi. Akan dipengaruhi oleh masyarakat, akan dipengaruhi oleh DPS, akan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Jadi makanya menurut peneliti menggunakan metode ANP dalam KJKS ini karena permasalahannya sangat kompleks sekali. Dan yang ingin dicapai itu jelas, goal-nya jelas, yaitu sehat dan mandiri. Terima kasih Bapak yang terhormat. Baik, makasih Pak Desmal. Memang ya boleh-boleh aja ya, sebenarnya ANP boleh, tapi biasanya kalau orang sudah bicara strategi itu ada kecenderungan
ke SUD, tapi bukan berarti ANP itu salah ya. Biasanya orang melihat kekuatan kita apa, itu yang kita tingkatkan, kelemahan kita apa, itu yang kita kurangkan, lalu menangkap peluang, apa peluangnya, mungkin koperasi ini sudah lama, apa ancamannya, mungkin ada apalah lembaga-lembaga finansial yang kompetitif dari koperasi dan sebagainya. Tapi Bapak pakai ANP ya, sebenarnya analisis network process. Selain ANP ada HHP gitu ya. Apa? Kenapa Bapak pakai ANP? Kenapa nggak pakai HHP gitu? HHP kan lebih kompatibel menurut saya. Kenapa gitu? Silakan Pak Desmal. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Dr. Rahmanta, kenapa saya menggunakan ANP, kenapa tidak AHP? ANP itu bahagian dari AHP, yang AHP itu ada hierarki, dia lurus saja ke bawah, sementara ANP dia di samping lurus ke bawah, dari atas ke bawah, itu ada tujuan, ada masalah, ada solusi dan strategi, tapi dia punya feedback ke kiri dan ke kanan. Kalau AHP itu hanya dari atas ke bawah saja, dia tidak punya ke samping. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, Prof. Fender sampaikan tadi, bahwasanya di ANP itu misalnya ada faktor internal itu dia mempunyai pengaruh atau bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Artinya ada tidak hanya hierarki lurus saja, tapi dia saling mempengaruhi antara kiri dan kanan begitu. Makasih Bapak Dokter. Baik, makasih Pak Desmal. Sebenarnya ANP itu memang lebih perfect ya dibanding HHP. Saya setuju karena pengembangan dari HHP itu ANP, analisis hierarki proses, lalu analisis network proses. Kalau HHP dia satu arah dari atas ke bawah, kalau ANP bisa satu arah, bisa dua arah, feedbacknya lebih kompatibel, lebih perfect lah. Tapi tadi saya nggak melihat gitu ya, seharusnya Bapak nanti nggak tahu, saya pikir ya ada goalnya, karena dalam HHP ANP itu untuk teori putusan, memutuskan. Jadi goalnya apa dijelaskan dulu, tapi saya pikir di goalnya, lalu di bawah goal itu nanti ada alternatif, lalu ada kriteria ya kan. Jadi ada goal, ada kriteria, ada kriteria, ada alternatif, tapi bisa nanti dielaborasi lagi. Alternatif misalnya memilih memilih sepeda motor. Ini nanti coba, kemarin juga kita sudah diskusikan, mungkin nanti dikembangkan setelah dapat penentuan alternatif, mau memilih apa gitu, atau memilih leadership, memilih mobil, memilih, itu ada di atasnya kriteria dan subkriteria dan ada goal, saya pikir ya. Tapi saya pikir mungkin sudah ada, tinggal nanti dikembangkan ya. Itu goalnya apa? Mau goalnya apa? Memilih kandidat. Kandidatnya ada 3. Apa kriteria kandidatnya? 1 kecerdasan, 1 umur, 2 umur, ketiga apa? Mungkin knowledge, 4 apa? Itu kan kriteria. Nanti barulah nanti kita pilih gitu ya. Ini saya pikir demikian. Baik Pak Desmal, ini yang terakhir saya pikir, karena ini saya pikir promosi, selamat, saya bangga dan senang melihat koperasi ya, koperasi jasa keuangan syariah nih ya, KJKS ya, karena koperasi ini suatu gurunya perekonomian Indonesia ya, saya pikir bagus, saya pikir ya, tapi saya agak underestimate ini ya, kenapa koperasi itu nggak bisa berhasil di Indonesia nih ya, seharusnya Bapak tawarkanlah model bisnis koperasi yang digital gitu, maunya keluar dalam bentuk tulisan ini ya, yang akhirnya ada model bisnis koperasi yang digital bisa mengatasi COVID gitu ya sebenarnya gitu ya. Kedua lah kenapa umumnya ya, mohon maaf, saya kira memang ada juga koperasi sebenarnya kalau di Jepang itu koperasi berhasil ya, karena dari kecil-kecil nanti muncul yang besar. Tapi kalau di Indonesia kita agak underestimate gitu ya, jadi mungkin lebih banyak teori gagalnya dibanding teori suksesnya itu ya, itu pertama. Yang kedua, tidak muncul ya, mau ada model bisnis koperasi gitu ya yang tegas, yang akhirnya bisa karena kalau Bapak bilang naikkan insentif, pelatihan, ini kan sama dulu pernah dikritik Pak Safarudin, semua orang juga udah tahu, tapi mohon maaf nih saya pikir ya. Baik, itu aja terakhir. Kasih Pak Desmal, silakan. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmanta sebagai penguji, di dalam penelitian Promovendus itu bahwasanya
KJKS di Kota Padang itu memang banyak masalah di situ, seperti koperasi-koperasi yang lainnya pada umumnya di Indonesia. Tapi walaupun ada banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di koperasi di Indonesia, maka setelah Promovendus dalami koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang itu, rupanya yang menjadi akar dari tidak berkembangnya KJKS itu adalah karena tidak sebandingnya insentif yang diberikan kepada pengelola itu, walaupun banyak persamaan-persamaan dengan KJKS yang lain atau koperasi yang lain, tapi yang sangat mendasar itu adalah insentif yang diberikan. Kenapa? Karena apabila insentif tidak maksimal diberikan atau memenuhi kebutuhan, insentif itu adalah motivasi untuk bekerja. Saya yakin semua kita akan termotivasi dengan insentif yang memenuhi kebutuhan kita dibanding barangkali insentif yang tidak memenuhi kebutuhan. Artinya bisa saja hanya setengah-setengah ketika mengelola sebuah organisasi. Demikian Bapak yang terhormat Dr. Rahmanta. Baik, makasih Pak Desmal. Selamat ya, tapi hati-hati membungkusnya nanti, bungkus insentif itu ya agak dengan bahasa yang bagus supaya orang bisa memahami, saya pikir ya. Karena kalau insentif itu kan kita ada dua ekonomi yang kapital gitu ya, ada sosialis, walaupun dua-dua benar ya, bagus-bagus, cuman ya dibungkus dengan baik supaya ada rekomendasi untuk pemerintahan di sana, akhirnya juga bagus, bisa diterapkan. Akhirnya koperasi yang dulunya 104 ada masalah, 4 yang baik, nanti naik jadi 4, mungkin jadi 100 yang baik dan baik profesional. Saya pikir itu aja dari saya. Selamat Pak Desmal. Makasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Rahmanta. Ginting, ini kita ada persoalan dengan tombol tombol suaranya. Baik, terima kasih pada Bapak silakan. Yang sudah menguji Saudara Promovenda. Selanjutnya kita ke penguji lain. Bersama kita hari ini sudah ada tim penguji Saudara Desmal. Kita akan coba lihat ya. Ada yang sudah standby di sini. Kita akan lihat. Ini saya ada masalah dengan layarnya. Sudah Pak Saparudin dan Pak Sudirman, Pak Ketua. Saparudin ini hadir. Baik, selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada Bapak Dr. Saparudin Siregar. Waktu maksimal antara 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Sapar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kita kepada Pak Dekan, kepada Sekretaris Sidang, ya. Begitu juga pada para tim promotor dan tim penguji, dan juga secara khusus kita ini memberikan apresiasi kepada Pak Desmal Fajri, ya. Terima kasih Pak. Dan juga salam kita kepada seluruh audiens ya, ada dari kalangan mahasiswa, barangkali juga ada dari kalangan keluarga Pak Desmal ini ya. Terima kasih Pak. Memonitor saat-saat bahagia ini ya, insya Allah. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama sekali saya menyampaikan bahwa saya banyak diskusi lah dengan Saudara Promovendus ini, begitu ya. Jadi memang bolak-balik lah itu draft disertasinya itu kepada saya ya. Mungkin dia pun agak dongkol juga sama saya kali ini ya. Jadi karena memang udah bawaan badan begitu, kalau nengok ada yang kurang pas gitu terus saja mau minta perbaiki. Jadi ulang-ulang tuh Pak Desmal itu, saya tahu dia agak kesal gitu kan, tapi saya pikir dia juga
positif dan terus mengikuti yang saya sarankan gitu ya, sehingga jadi juga lah akhirnya ya. Kadang-kadang takut saya lebih cerewet pula saya dari promotor kan gitu kan. Nah, baik. Jadi pada kesempatan ini kan namanya promosi ya. Jadi kepada Promovendus mempertahankan lah ini sebetulnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu kadang-kadang memang tujuannya bisa nggak saudara Promovendus ini memberikan keterangan-keterangan yang logis gitu ya. Baik, saya masuk saja kepada pertanyaan pertama. Saya menyiapkan 3 pertanyaan saja. Bahwa sudah maklum ya di kalangan umum bahwa persoalan-persoalan koperasi syariah atau lembaga-lembaga syariah itu pada umumnya adalah moral hazard dia. Jadi persoalan kejujuran. Selagi uang sedikit itu memang nampaklah sungguh-sungguh orang yang bekerja ikhlas gitu kan. Tapi begitu uang banyak, nah mulailah nanti melakukan sesuatu yang merugikan bagi BMT. Nah, ini fakta-faktanya bisa kita lihat bahwa BMT itu banyak jumlahnya, tapi kalau kita nanti lakukan penelitian, hanya beberapa saja di antaranya yang sehat. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Promovendus adalah bagaimana hasil penelitian Promovendus di lokasi penelitian ini di Kota Padang ya. Bagaimana tentang sikap-sikap moral kejujuran daripada masyarakat di sana atau para pengelola BMT? Apakah sama saja, gitu ya? Silakan. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Bapak Dr. Saparudin Siregar, SEAK Asas CAMAG. Sebelum Promovendus menjawab pertanyaan beliau, saya sangat bersyukur sekali dapat penguji dan juga bukan hanya sebagai penguji saja, tapi saya juga bimbingan dengan beliau, lengkaplah di situ begitu. Jadi bolak-balik. Lengkap penderitaan ya. Jadi disertasi saya bolak-balik dengan beliau tujuannya hanya satu, untuk mencari yang lebih baik. Dan saya menerimanya dengan konsep beliau itu dengan senang hati dan berlapang hati di situ. Nah, kemudian bagaimana kata Bapak yang terhormat penguji mengenai tingkat kejujuran masyarakat atau pengelola koperasi di Kota Padang. Alhamdulillah sampai saat ini dari 104 KJKS yang ada di Kota Padang setelah melakukan wawancara dengan tim penilai koperasi jasa keuangan syariah Kota Padang itu Bapak Insinyur Noviarman, hanya 1 KJKS yang manajernya melakukan kecurangan, artinya tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pengurus menggunakan dana yang ada di KJKS itu. Hanya 1 yang sempat peneliti Promovendus tanyakan kepada Bapak tim penilai. Demikian Bapak yang terhormat Dr. Saparudin. Baik, berarti untuk di lokasi penelitian itu relatif lebih baik lah ya daripada kita di Sumatera Utara atau di Medan. Gitu ya. Ya, lebih kurang. Baik. Pertanyaan saya yang kedua ya, bahwa kalau kita lihat di sini klaster masalah gitu ya, klaster masalah internal itu kan yang paling tinggi itu adalah SDM gitu ya. Tapi kemudian ada lagi di situ budaya kerja gitu ya. Nah, SDM dan budaya kerja ini bukankah sama saja begitu? Kenapa harus dibedakan begitu ya? Ada SDM, ada kelembagaan, ada usaha, ada pelayanan, ada budaya kerja. Bukankah budaya kerja ini sudah masuk di dalam masalah SDM? Silakan. Yang terhormat Bapak penguji, Bapak Dr. Saparudin, prioritas yang dikemukakan oleh seluruh responden itu permasalahannya adalah SDM.
Jadi SDM di situ dikelompokkan kepada dua, ada manajerial, sistem mengelola, kemudian pemahaman manajer terhadap KJKS. Nah, jadi Promovendus mengelompokkan dua itu dalam kelompok SDM. Memang secara kasat mata budaya kerja itu adalah bagian daripada SDM. Tetapi ketika Promovendus wawancara dengan responden, mereka memecah lagi bahwasanya budaya kerja ini adalah kegiatan, aktivitas keseharian, misalnya yang termasuk budaya kerja dalam KJKS itu menurut responden adalah misalnya persoalan kehadiran, kejujuran di situ, penyalahgunaan wewenang dan segala macamnya tadi. Sementara SDM yang dimaksud di atas itu adalah pemahaman manajer terhadap KJKS itu, yang ekonomi Islam itu, gitu. Ekonomi Islam. Kenapa persoalan itu muncul? Karena dari 104 manajer koperasi, hanya 2 orang manajer itu yang berlatar belakang sarjana ekonomi Islam. Nah, selebihnya itu sarjana, 18 itu sarjana ekonomi, dan 80 orang itu sarjana campuran. Artinya ada sarjana hukum di situ, ada sarjana politik, ada sarjana pertanian. Maka menurut responden, makanya SDM yang dimaksud dari kelompok atas itu adalah pemahaman mereka terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Baik. Sudah dapat poinnya. Saya ingin kembangkan lagi ya. Di dalam prioritas strategi, itu yang paling prioritas adalah insentif. Begitu ya? Iya. Betul ya? Nah, kalau dalam bisnis, insentif itu sangat tergantung kepada kemampuan daripada SDM yang ada atau kemampuan daripada usaha itu menghasilkan laba, begitu. Jadi, best practices-nya adalah peningkatan insentif itu ditentukan oleh kemampuan daripada SDM-SDM itu untuk merawat dengan baik BNT-nya sehingga bisa menghasilkan laba. Dari labanya yang besar itulah dia bisa meningkatkan insentifnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hubungan kita dengan Allah, kalau kita banyak beribadah, banyak berbuat baik, tentu pahala banyak, begitu. Nah, jadi saya khawatir bahwa ada pemahaman yang keliru di kalangan para SDM itu, lebih menonjol insentifnya yang dituntut daripada kerja keras dia untuk membesarkan bisnisnya, begitu. Nah, ini bagaimana pandangan daripada Promovendus? Silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Penguji Dr. Saparudin Siregar. Bahasanya insentif yang 1.200.000 itu insentif awal, artinya ketika mengelola KJKS. Lalu ada tawaran di situ oleh pemerintah Kota Padang sebagai yang mengawasi, apabila mereka sudah mandiri, maka insentif mereka betul seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sangat tergantung kepada kemampuan dari koperasi itu. Nah, jadi sebelum ditingkatkan insentif itu adalah guna supaya mereka lebih termotivasi untuk menjadi mandiri. Jadi dengan mandirinya KJKS, seperti yang sudah terjadi pada 4 KJKS itu, setelah peneliti lakukan wawancara dengan manajer mereka, bahwasanya gaji mereka itu sebulan yang sudah mandiri ini berkisar antara 3 juta sampai 4 juta. Nah, karena kemampuan KJKS mereka tadi. Jadi sebelum masuk mereka ke mandiri, maka pemerintah harus mendoping mereka supaya termotivasi, supaya lebih giat lagi mengelola KJKS itu supaya cepat mandiri. Itu maksud dari insentif yang peneliti kemukakan di penelitian ini. Baik, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Sepintas selalu ini kalau kita membaca ya kumpulan daripada masalah-masalah
kemudian juga prioritas-prioritas, kemudian juga strategi-strategi adalah masalah-masalah ataupun strategi-strategi maupun solusi-solusi yang memang sudah biasa dibicarakan begitu dalam memperbaiki suatu koperasi begitu. Nah, pertanyaannya adalah dari penelitian ini apa yang berbeda dari yang telah ditemukan oleh peneliti-peneliti terdahulu? Silakan. Yang terhormat Dr. Saparudin Siregar, memang banyak permasalahan-permasalahan, terutama persoalan insentif yang terima ini banyak dikemukakan, barangkali menurut apa yang Bapak sampaikan tadi. Tetapi secara spesifik, KJKS di Kota Padang inilah yang menjadi akar gitu. Jadi setelah lakukan wawancara dengan praktisi, memang inilah yang mereka rasakan, sehingga sulit untuk memotivasi mereka untuk bergerak lebih cepat. Sehingga koperasi ini secara beransur-ansur jalan seperti jalan apalah namanya itu, sangat pelan sekali gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penelitian ini ditemukan strategi yang rasanya tepat itu meningkatkan insentif. Lalu ini tentu ya kita berkolaborasi lah dengan pemerintah Kota Padang, kita sampaikan disertasi kita kepada mereka, lalu nanti mereka lah akan mencoba meningkatkan insentif dan juga pengawasan yang ketat terhadap permasalahan ini gitu. Ya, baik Saudara Prof. Mendus ya, saya ucapkan selamat, terima kasih dan mohon maaf atas hubungan selama ini yang kalau ada yang kurang menyenangkan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Saparudin Siregar yang telah menguji Saudara Promovenda, dan saya kira waktunya dimanfaatkan dengan sangat efisien dan efektif ya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, Pak Promovenda. Kita teruskan atau Pak Promovenda mau mau minum atau seperti apa? Puasa barangkali ini. Yang terhormat Bapak Pimpinan, lanjutkan saja. Lanjutkan Bapak Pimpinan Sidang. Baik, kita lanjutkan. Penguji saudara berikutnya adalah Bapak Dr. Sudirman Suparmin. Waktu dan tempat kita berikan maksimal antara 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Dr. Sudirman. Halo, Assalamualaikum Pak Dr. Sudirman. Wabarakatuh. Maaf Pak Dekan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Dekan, Sekretaris, dan juga Ketua Jurusan, promotor, dan rekan-rekan penguji baik internal dan eksternal. Terkhusus kepada Promovendus ya, Desmal Fajri, yang hari ini sedang detik-detik terakhir ya untuk memperoleh gelar doktor ya ekonomi syariah. Baik, ini langsung saja ke to the point-nya. Judul kita apa, Desmal? Analisis problematika pengembangan koperasi jasa keuangan syariah KJKS, Baitul Mal wa Tamwil, BMT Kelurahan di Kota Padang dengan pendekatan analitik proses. Baik, Desmal, ada beberapa pertanyaan yang tentunya ini sifatnya untuk membangun ya, bukan untuk mengkritisi, tapi bagaimana Anda supaya untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan apa yang Anda tulis ya. Baik, yang pertama saya ingin bertanya bahwa gimana Anda mengkaitkan metode AMP yang Anda lakukan ini dengan konsep ekonomi syariah? Itu dulu, silakan dijawab. Yang terhormat Bapak Dr. Sudirman Suparmin, terima kasih.
metode ANP itu adalah satu metode penelitian dalam menyelesaikan hasil analisis dari hasil penelitian. Maka ekonomi syariah yang berkembang di masyarakat misalnya bisa jadi mengalami berbagai persoalan seperti KJKS ini. Nah, KJKS ini setelah dilakukan penelitian awal itu persoalannya sangat kompleks. Sehingga dari mana memulai menyelesaikan kusutnya benang ini? Nah, lalu dikaitkan dengan ANP, maka ditemukanlah menurut peneliti, maka ANP salah satu metode menyelesaikan benang yang kusut ini. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat para responden yang terdiri dari pakar. Ya, kalau sudah pakar yang menurut pandangan Promovendus, kalau sudah pakar yang menyelesaikan itu orientasinya akan lebih tingkat keberhasilannya itu akan lebih tinggi. Jadi persoalan ekonomi syariah dikaitkan dengan ANP tadi adalah ANP metode menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di koperasi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Desmal. Kalau boleh saya ingin tahu bahwa KJKS BMT yang di Kota Padang lain ya, kita bicarakan saja istilahnya kan, kita umumkan, itu kan menggunakan sebuah pengelolaannya konsep syariah ya? Iya. Baik, sementara ANP ini kan sesuatu konsep konvensional. Apa mungkin pengelolaannya konsep syariah sementara Anda untuk menganalisisnya menggunakan ANP? Ini kan kira-kira menurut Anda gimana menggabungkannya ini? Baik, silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Sudirman Suparmin. Sebagaimana yang Promovendus tadi sampaikan bahwa ANP metode. Jadi menurut Promovendus, metode itu, mohon maaf, bisa saja dari konvensional. Karena Promovendus melihat metode ANP itu, walaupun Saati yang mempeloporinya, itu El Saati, tetapi dalam menyelesaikan persoalannya, itu bisa yang syariah, kemelut yang ada di syariah, bisa tidak gitu. Jadi hanya sebuah metode Bapak yang terhormat gitu. Iya. Baik, maksud saya begini Pak Desmal. Gimana bisa bahwa sistem pengelolaannya itu kan syariah gitu. Bahwa Anda menggunakan konsep konvensional. Baik, berikut yang Anda tanya itu kan para pakar gitu ya. Standar kepakaran dalam konsepnya itu kan ada, yang disebut dengan pakar itu kan ada. Ya, misalnya kalau memang dia sebagai pakar konsep ekonomi syariah, oke lah gitu. Tapi tidak ada penjelasan di sini bahwa beliau Anda katakan sebagai pakar, tapi tidak dijelaskan bahwa beliau itu memang pakar konsep ekonomi syariah. Ya, saya hanya ingin tahu gitu loh. Kalau memang bisa, itu cukup luar bagus gitu. Cuman hanya saya berpikir bagaimana mungkin konsep syariah yang sistem pengelolaannya bawah diukur dengan sebuah metode ANP. Itu loh, Pak Desmal. Kalau Pak Desmal nanti tanya kepada para pakar, ya minimal oke, pakarnya berarti kan dalam pangkar konsep ekonomi syariah. Dan Anda kan harus menemukan bahwa cara menggabungkannya itu, karena saya lihat di sistem yang Anda lakukan bahwa di situ Anda menganalisis data. Analisis datanya itu menggunakan ANP gitu. Coba silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Sudirman. Masalah yang ada di KJKS itu substansi. Artinya persoalan SDM-nya, lalu ANP itu metode untuk menyelesaikan. Jadi menurut pendapat Promovendus,
ya, kalau dia metode secara substansi tidak ada kaitannya. Ini hanya bagaimana cara menyelesaikannya persoalan itu. Menurut Prof. Venus kan tidak harus yang Islami kah atau konvensional, tapi bisa saja yang konvensional itu yang ditemukan oleh saat itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di koperasi. Metode ANP tidak hanya Prof. Venus yang menggunakan, tapi Bapak Henry Tanjung juga menggunakan itu, orang Islam. Kemudian Bapak Askaria, kemudian rasanya jadi tokoh-tokoh yang rasanya Islam lah mereka, dan tingkat kekentalan Islamnya lebih apa aja, dan mereka ada termasuk pakar ANP di Indonesia gitu. Iya, baik Pak Desmal. Maksud saya kan begini, kalaupun itu konsepnya konsep konvensional atau ANP, tapi kan yang menjadi tanggung jawab Anda ini kan untuk mensyariahkan sebuah konsep tadi itu. Pasti ada benang persamaannya gitu loh. Itu yang maksud saya tadi gitu. Ya nggak ada masalah kalau metode itu boleh sah-sah saja kan. Nah, kita kan nggak mungkin lah misalnya Pak Henry Tanjung tidak memahami itu karena kan Anda sebagai proses peneliti ya kan gitu. Maksud saya ya mensyariahkan sebuah konsep ANP itu yang bisa dijadikan sebagai rujukannya gitu. Baik. Ya, Desmal bisa memahami maksud saya tadi. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Sudirman. Jadi kalau mensyariahkan sebuah konsep tadi saya belum bisa, mohon maaf saya angkat tangan di situ mensyariahkan, tapi menggunakan metode konvensional untuk menyelesaikan persoalan yang ada di lembaga syariah itu bisa digunakan. Tapi mensyariahkan konsep tadi rasanya belum kuat saya Pak untuk gitu, walaupun sekarang iya, maksud saya ada landasan hukumnya yang Anda menjadikan jadi sebagai landasan penelitiannya begitu Pak Desmal. Pasti ada itu, nggak mungkin tidak ada kan gitu ya dari ANP. Ya, baik, itulah nanti jadi apa kan ya. Iya. Baik, berikut. Dari berapa manajer tadi Pak Desmal? Iya Bapak. Yang ada di KJKS BMT cuma 2 yang berbasic ekonomi syariah ya? Iya. Itu kenapa bisa begitu Pak Desmal? Sementara yang ingin dikembangkan konsep ekonomi, sementara yang yang ingin dikembangkan konsep ekonomi syariah, sementara yang berbasic ekonomi syariah dari sekian hanya 2. Bagaimana penjelasannya itu Pak Desmal? Hasil wawancara dengan responden regulator itu tim penilai itu dari 104 hanya 2 yang berlatar belakang sarjana ekonomi Islam. Ketika seleksi penerimaan calon manajer itu memang kata beliau diumumkan itu hanya sarjana ekonomi, pokoknya sarjana, diumumkan sarjana. Lalu yang terjadi adalah ketika tes itu didominasi oleh sarjana non ekonomi Islam seperti yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Wallahu alam. Kenapa itu terjadi? Wallahu alam. Kenapa? Ya, apakah peminatnya kurang? Tapi untuk sementara dari informasi dari tim penilai itu Pak Novi Arman, karena memang insentif rendah itu jadi minat untuk menjadi manajer itu walaupun namanya manajer agak-agak sedikit keren tapi hanya menerima uang insentif 1.250.000 sebulan begitu. Ya, jadi yang melatar belakangi kenapa sedikit sarjana ekonomi Islam sebagai pandangan umum karena memang UIN Sumatera Barat itu UIN Imam Bonjol Padang itu belum banyak mengeluarkan alumnus yang sarjana ekonomi Islam begitu. Itu bisa jadi menjadi faktor Bapak yang terhormat.
Oke, baik. Ini yang terakhir ya, Pak Desmal, Promopendus, ya. Anda membahas tentang sebuah, ada namanya di situ, ada sebutkan tentang konsep makosid syariah ya. Iya. Sebenarnya di sini nanti terjawab tuh. Kegiatan penghimpunan dana itu kan disebut dengan hibzul mal ya. Hifzul mal. Kalau kita berbicara tentang kalau dana itu sudah bagus, berarti kan untuk sebuah kebutuhan jiwa ya, hibzun nafsi ya. Hifzul nafsi. Nah, dari hibzun nafsi, kalau hibzun nafsinya itu bagus, terjaga, berarti akalnya juga sehat. Dari situlah dikembangkan metode dari ANP sesungguhnya. Islam itu sangat menekankan kompetensi. Kehancuran kita di negara ini pun karena kompetensi itu sudah tidak ada lagi. Mana yang punya kompetensi sekarang? Yang diakui semua. Hilang kompetensi itu karena besarnya peran kekuasaan. Ini maksud saya, kalau sebagai calon doktor ekonomi syariah, ketika kita bicara manajemen, itu tidak boleh dilupakan itu. Idza wusidal amru ila ghairi ahli, fantadhir sa'ah. Ala kulli hal, ada hal-hal yang ketika membaca disertasi ini dengan segala prestasi yang diperolehnya, ada hal-hal yang ruang kosong yang belum terisi misalnya. Disebut Sumatera Barat, Padang itu, ternyata yang lebih lemah ekonominya. Apa alasannya apa nggak jelas itu. Memang kalau Anda menggunakan strategic management, yang harus bekerja keras itu peneliti, bukan meminta pendapat orang. Yang Anda gunakan ANP ini kan menggunakan pendapat orang. Ya. Nah, di situlah saya lihat sedikit kekurangannya, karena mengukur orang itu pun kita lebih banyak saya lihat penulis pada ukuran-ukuran formal, apa ijazahnya, apa pendidikannya, dan itu tidak menjamin kompetensi. Ini hanya sekedar masukan tambahan untuk lebih mempertajam ke depan. Bagaimanapun penelitian ini, kalau dipertajam akan lebih sangat banyak manfaatnya bagi orang lain dalam rangka mengembangkan bisnis-bisnis syariah. Dari saya itu saja barangkali. Saya kembalikan kepada Pak Dekan sebagai pimpinan sidang. Pak Ketua, Pak Prof. Yasir sudah selesai, Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Yasir. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan memohon kesediaan Bapak Dr. Muslim Marpaung. Silakan Pak Dr. Muslim Marpaung. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati guru kami Prof. Yasir, kemudian Ketua Sidang, Staris, dan rekan penguji, serta hadirin sekalian. Yang pertama, selamat atas perjuangan ini Pak Desmal. Iya Pak. Pikir mudah-mudahan pertemuan akhir hari ini menjadi motivasi yang lebih kuat nanti untuk menambah wawasan dan dalam keilmuan juga. Kira tadi masukan dari beberapa penguji mungkin bisa menjadi lebih perhatian memang, termasuk tadi dari Pak Guru kita Prof. Yasir. Tapi saya akan menyoroti satu poin penting yang memang sepertinya hampir sering terjadi pada kasus-kasus menganalisis strategi dan problematika. Terlihat bagaimana di sini tingkat kesepakatan yang sangat rendah. Memang selalu perkembangan satu institusi di mana rater agreement-nya sangat rendah. Kebetulan Promovenda di sini mengambil
3 komponen, yaitu pakar atau akademisi, kemudian regulator, kemudian praktisi. Ini memang problema mengembangkan satu institusi. Mungkin barangkali tadi seperti saran penguji, kemudian terakhir tadi guru kita Prof. Yasir, isi ini mungkin bisa bagi hadirin yang belum menulis disertasi untuk melihat problema-problema ini, mana yang belum masuk, terutama Reiter Agreement ini. Kenapa selalu pandangannya selalu sangat berbeda antara akademisi, praktisi, dan regulator. Ini juga satu sisi yang sangat menarik, meskipun terungkap sebetulnya fakta yang tidak bisa dibantah sebetulnya pada lembaga-lembaga kita keuangan syariah, khususnya di sini terlihat KJKS dan tadi BMT, KJKS BMT, di mana tadi sudah disorot guru kita Prof. Yasir bahwa memang keahlian menjadi sesuatu yang belum menjadi culture bagi umat Islam gitu. Jadi kita lebih suka mengejar status ketimbang meningkatkan kapasitas gitu. Ini juga menjadi perhatian kita bersama, terutama untuk penulis-penulis berikut, karena dalam praktek memang hal SDM yang punya kapasitas yang mumpuni, tadi yang sudah disinggung prinsipnya oleh guru kita Prof. Yasir, ini juga perlu menjadi sorotan. Jadi metode yang baik, ANP, sebaiknya memang didukung oleh tadi seperti landasan-landasan teori yang baik, supaya hasilnya bisa lebih punya benang merah dengan pengembangan teori yang ada atau pengembangan sisi akademis yang ada, sehingga tulisan ini bisa lebih bermanfaat dan memotivasi peneliti berikut atau memotivasi pengelola-pengelola KJKS. Kemudian juga pihak-pihak terkait KJKS seperti akademisi, regulator, dan praktisi. Saya kira ini poin penting yang bisa kami sampaikan, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru kita. Tadi hal paling penting saya kira itu keahlian. Saya kira untuk kita semua memang perlu terus meningkatkan keahlian. Bagaimana Islam mengingatkan kita menuntut dari buayan sampai liang lahat. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk Pak Mal, juga untuk institusi Universitas Bung Hatta ya Pak. Anda iya, hadir Pak. ya, Universitas Bung Hatta. Mudah-mudahan SDM yang kembali dari kampus UIN ini bisa membantu pengembangan Universitas Bung Hatta. Kemudian untuk keluarga, juga untuk UIN, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akhirnya. Sekali lagi saya mohon maaf, dan berhubung saya juga sedang dalam keadaan tidak mempunyai waktu yang cukup, selepas ini saya mohon izin untuk guru kami Prof. Yasir dan ketua sidang selanjutnya rekan-rekan semua. Dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muslim Marfaung, penguji sekaligus pembimbing Saudara Promovenda. Baik, Saudara Promovenda, selanjutnya sidang promosi akan kami tutup sebentar untuk menunggu kesiapan sekretaris sidang membacakan berita acara. Sidang akan saya skor sebentar. Baik, Pak Yafis, saya kira sudah standby ya? Ya, sudah standby Pak. Terima kasih. Sidang skor kami buka kembali. Selanjutnya kami akan mengadakan kita acara sidang promosi terbuka atas nama Promovenda Desmal Fajri. Pada Saudara Sekretaris Sidang Bapak Dr. Muhammad Yafis kami persilahkan. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Andre Sumitra, yang sama-sama kita hormati Pak Profesor Dr. M. Yasir Nasution, Bapak-bapak para penguji, ada Pak Rahmata Ginting, ada Pak Saparudin, Pak Sudirman, dan juga promotor, tadi Pak Yasir dan Pak Muslim ya. Saudara Promovenda dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara sidang promosi Doktor atas nama Pak Desmal Fajri,
Saya akan membacakan berita acara sidang promosi doktor, sidang disertasi terbuka. Panitia sidang promosi doktor disertasi terbuka program doktor ekonomi syariah yang diangkat oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan surat keputusan tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020. Setelah memperhatikan isi disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa, nama Desmal Fajri, nomor induk mahasiswa 4005 173017, program studi ekonomi syariah, menyatakan bahwa saudara tersebut lulus dalam sidang promosi doktor disertasi terbuka dengan nilai disertasi 91,0. Indeks prestasi kumulatif IPK 3,64. Yudisium sangat memuaskan. Dengan demikian kepada saudara tersebut diberikan gelar doktor dan yang bersangkutan adalah doktor yang ke-10. Medan 29 Juli 2020, Panitia Ujian Terbuka, Ketua Dr. Andre Sumitra MA, Sekretaris Dr. Muhammad Yafiz MAG, anggota penguji yang pertama Profesor Dr. HM Yasir Nasution, kemudian Dr. Muslim Marpaung MSI, selanjutnya Dr. Rahman Taginting MSI, Dr. Saparudin Sregar SEAK MAG, dan yang terakhir Dr. Sudirman Suparmin LCMA. Demikian pembacaan berita acara sidang promosi doktor atas nama Promopenda Desmal Fajri. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang promosi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Yafiz yang sudah membacakan berita acara promosi doktor atas nama Dr. Desmal Fajri SAG MH. Artinya dengan pembacaan berita acara tadi, saudara Promovenda dinyatakan lulus dan berhak atas gelar doktor dari FEBI UIN Sumatera Utara. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Desmal Fajri SAG MH dan keluarga atas pencapaian yang sudah saudara terima. Selanjutnya sebagai pimpinan, baik pimpinan sidang maupun atas nama Rektor UIN Sumatera Utara, kami akan mempromosikan saudara dengan membacakan daftar riwayat hidup saudara, nama lengkap beserta gelar terakhir Dr. Desmal Fajri SAG MH, lahir di Pasaman Barat 30 September 1970, beragama Islam dan beralamat di Jalan Cikarau RT 03 RW 10 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Padang Sumatera Barat. Status berkeluarga dengan istri bernama Dr. Sanijar Febri Harti R SHMH dan memiliki anak Syifa Fajri Sani SSI dan Salsabila Fajri Sani. Memiliki orang tua lahir dari orang tua bernama ayah almarhum Mariulis dan dari ibu bernama Nurmal. Pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi beliau lalui. Terakhir datanya di S2 Universitas Andalas Padang, ilmu hukum, tamat tahun 2003, dan saat ini menyelesaikan studi S3 di FEBI UIN Sumatera Utara. Pengalaman kerja dari tahun 1997 sampai sekarang merupakan dosen di Universitas Bung Hatta. Itulah riwayat hidup dari saudara Promovenda hari ini, Bapak Dr. Desmal Fajri dan Bapak Dr. Sudirman Suparmin kepada
Sekretaris Sidang Bapak Dr. Muhammad Hafiz, kepada pengelola prodi Ibu Dr. Sudirati dan Ibu Dr. Jenny Samri Budiati Nasution, kita ucapkan terima kasih. Pada keluarga, mudah-mudahan Pak Dr. Desmal Fadli bisa semakin berbahagia. Alhamdulillah. Memang harapannya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, mestinya tingkat kebahagiaannya juga harusnya bisa lebih tinggi. Jadi ada integrasi ya antara ilmu dengan iman, antara ilmu dengan amal, dan antara ilmu dengan hati, kolbi ya. Jadi harapan kita dari UIN Sumatera Utara dengan doktor yang telah Bapak Dr. Desmal Fadli raih hari ini, mudah-mudahan keilmuan Bapak semakin diakui, dan untuk bidang ilmu KJKS terkait tentang problematika yang tadi sudah saudara sampaikan, harapannya saudara bisa menjadi pakar di bidang itu. Kemudian jangan lupa bahwa kita ini universitas yang punya identitas Islam. Harapannya saudara bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain, baik buat keluarga, baik itu buat institusi maupun buat masyarakat. Dan di atas itu semua ada akhlakul karimah, ada nama Islam yang kita bawa di situ. Mudah-mudahan Bapak bisa berkontribusi lebih luas. Kemudian gelar doktor itu harusnya membuat kita menjadi semakin soleh, karena semakin tinggi tingkat pendidikan kita, harusnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin yakin dengan kebenaran yang telah disampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, atas nama pimpinan UIN Sumatera Utara, kami ucapkan selamat atas promosi doktor